Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas tampak batuk-batuk hebat sambil menghisap rokok di sudut pasar. Seorang warga menyapa, "Abu Nawas, kau batuk tapi tetap merokok." Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Justru ini batuk latihan, supaya paru-paru menjadi kuat." Karena batuk tak kunjung reda, Abu Nawas pun pergi ke seorang tabib. Sang tabib berkata, "Abu Nawas, ini jelas akibat merokok, berhenti sajalah." "Loh, tadi aku lihat bayi digendong ibunya batuk-batuk juga. Masa iya bayi itu juga perokok?" ujar Abu Nawas. "Bisa jadi karena asap rokok dari ayahnya yang menempel di dot atau bajunya," kata sang tabib. Abu Nawas kemudian berkata lagi, "Kalau begitu istrinya nggak batuk, padahal dia lebih dekat dari siapapun. Masa iya bayi batuk karena dot, tapi istrinya aman-aman saja? Jangan-jangan si bayi punya masalah asmara." Sang tabib bingung, "Masalah asmara dari mana?" Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Iya, mungkin dia galau karena dotnya cuma disayang oleh ayahnya. Ibunya sibuk tiktokan." Tabib geleng-geleng kepala. "Abu Nawas, kau ini seharusnya jadi pelawak, bukan perokok. Aku kan pelawak yang merokok. Kalau aku berhenti, nanti batuknya juga berhenti. Dan kalau nggak batuk, aku nggak punya alasan buat datang ke sini ngobrol gratis," kata Abu Nawas sambil pamit pulang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu malam di desa tempat Abu Nawas tinggal diadakan acara tahlilan untuk mendoakan salah satu warga yang telah meninggal dunia. Karena dianggap sosok yang cerdas dan dihormati, warga sepakat menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Abu Nawas yang sebenarnya jarang menghadiri acara seperti itu hanya bisa tersenyum kecut. "Baiklah, kalau kalian percaya padaku, aku akan memimpin acara ini," katanya sambil menggaruk-garuk kepala. Sebelum acara dimulai, Abu Nawas diberi kitab tahlil oleh salah seorang tokoh desa. "Ini kitabnya Abu Nawas, nanti bacakan secara berurutan ya," kata tokoh desa tersebut. Abu Nawas membuka kitabnya dan mengintip isi di dalamnya. Sayangnya kitab itu ditulis dengan huruf Arab gundul tanpa harokat. Abu Nawas yang terbiasa membaca kitab berharokat merasa sedikit panik. Namun sebagai orang yang tak pernah kehilangan akal, ia berkata dalam hati, "Aku harus menemukan cara agar acara ini tetap berjalan dengan lancar." Warga berkumpul, duduk melingkar di ruang utama rumah. Abu Nawas duduk di depan, memegang kitab tahlil dengan penuh percaya diri. Ia membuka acara dengan suara lantang. "Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim." Semua orang mengikuti mengucapkan amin dengan khusyuk. Kemudian Abu Nawas mulai membaca dengan nada merdu. Tetapi isi yang dibacanya ternyata berbeda jauh dari kitab tahlil. Ia mulai mengarang bebas. "Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah wa akramana bi Abu Nawas sebagai imam yang tampan." Beberapa orang yang paham bahasa Arab mulai saling pandang. Namun karena suara Abu Nawas terdengar begitu yakin, mereka tetap mengikuti bacaan itu sambil tersenyum geli. Saat tiba di bagian doa, Abu Nawas semakin kreatif. Ia menutup kitabnya dan berkata, "Saudara-saudaraku, doa ini sangat penting, jadi izinkan aku menyampaikannya dengan cara yang paling tulus." Ia lalu mengangkat tangan dan memulai doanya. "Ya Allah, berikan ampunan kepada saudara kami yang telah meninggal. Semoga Engkau melapangkan kuburnya, memberi cahaya dan menjauhkannya dari hal-hal yang membuat tidak nyaman, seperti semut merah atau ular berbisa." Semua orang tertawa kecil, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan dengan nada serius. "Ya Allah, semoga Engkau memberkahi makanan yang akan kami nikmati nanti. Jangan biarkan ayam gorengnya terlalu keras atau sambalnya terlalu pedas." Warga yang mendengar mulai tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa anak kecil yang ikut dalam acara itu tak bisa menahan tawa. Setelah selesai, tokoh desa mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, sebenarnya bacaanmu tadi tidak sesuai dengan kitab tahlil. Tapi aku harus mengakui,
Suasana acara ini jadi lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Kau memang punya cara unik untuk menghibur kami. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, tahlil itu intinya adalah doa dan niat yang tulus. Kalau niatku sudah benar, maka Allah pasti mengerti. Sejak saat itu, warga desa tak lagi menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari terdengar kabar bahwa di sebuah desa ada makam keramat yang diyakini bisa memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang berziarah ke sana. Warga dari berbagai tempat berdatangan, membawa sesajen dan memanjatkan doa, berharap keberuntungan atau rezeki yang berlimpah. Namun, Abu Nawas merasa ada yang aneh dengan makam itu. Makam ini tiba-tiba jadi terkenal. Padahal dulu tidak pernah ada orang bicara soal itu, pikirnya. Karena penasaran, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Pada malam hari, saat suasana sudah sepi, Abu Nawas datang ke makam tersebut, ditemani beberapa warga yang juga curiga. Mereka membawa lentera untuk penerangan. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat banyak sesajen yang ditinggalkan. Dia mengamati makam itu dengan seksama, lalu menemukan sebuah tanda yang janggal. Tanah di sekitar makam tampak lebih longgar, seolah-olah baru saja digali. Ini tampaknya makam yang baru dibuat, pikir Abu Nawas. Dia lalu punya ide untuk membongkar rahasia makam itu di depan warga. Esok harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga desa dan berkata, saudara-saudara, saya mendapatkan wangsit tadi malam. Saya mendapat firasat bahwa penghuni makam ini bisa berbicara kepada kita, asalkan kita menggali sedikit tanah di makam ini. Warga yang penasaran pun mulai ramai. Benarkah Abu Nawas? Bisakah kami mendengar suaranya? Abu Nawas mengangguk penuh keyakinan. Tentu saja, tapi semua harus hening dan hormat. Dengan perlahan, Abu Nawas mulai menggali makam itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya muncullah sesuatu yang mengejutkan. Di dalamnya hanya ada beberapa batu besar dan kayu lapuk. Tidak ada jenazah atau tanda-tanda yang menunjukkan makam itu nyata. Warga yang melihatnya terkejut dan mulai saling berbisik. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, inilah bukti bahwa makam ini hanyalah tipu muslihat. Tidak ada orang yang dimakamkan di sini. Hanya ada batu dan kayu yang dijadikan makam palsu. Seorang warga yang merasa tertipu berteriak, siapa yang berani membuat makam palsu ini dan menipu kami semua? Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, orang yang membuat makam ini mungkin hanya ingin mencari keuntungan dari ketidaktahuan kita. Ingatlah, kita harus selalu berpikir jernih dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak kita pahami. Warga pun merasa malu dan tertawa menyadari kekonyolan mereka sendiri. Sejak saat itu, mereka tidak lagi mudah tertipu oleh cerita-cerita mistis tanpa bukti. Dan makam palsu itu diberikan terbengkalai sebagai pengingat untuk selalu waspada. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan hati puas, merasa berhasil membantu warga dengan cara yang lucu dan penuh pelajaran. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, seorang pendeta terkenal datang ke kota tempat tinggal Abu Nawas. Ia mendengar bahwa Abu Nawas bukannya cerdas, tetapi juga punya lidah yang tajam dan akal yang licin. Karena penasaran, ia menantang Abu Nawas untuk berdiskusi tentang perbedaan hari raya umat masing-masing. Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas dalam perdebatan ini, aku akan terkenal di seluruh negeri, pikir si pendeta dengan penuh percaya diri. Mendengar kabar bahwa akan ada perdebatan antara Abu Nawas dan pendeta itu, warga berbondong-bondong datang ke pasar. Mereka tahu betapa lihainya Abu Nawas dalam beradu argumen. Bahkan kucing Abu Nawas saja pernah mengalahkan seorang hakim dalam sidang. Setelah banyak orang berkumpul, pendeta itu pun membuka perdebatan. Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa hari raya agamamu selalu berubah-ubah tanggalnya setiap tahun? Sedangkan hari raya kami tetap dan tidak pernah bergeser. Orang-orang mengangguk-angguk, merasa bahwa pertanyaan pendeta itu cukup masuk akal. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu jawaban ajaibnya.
Abu Nawas mengelus jenggotnya sejenak lalu tersenyum. Wahai pendeta, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin bertanya dulu kepadamu. Apakah engkau memiliki kambing? Pendeta itu terkejut, tidak menyangka akan ditanya soal kambing. Tentu saja aku punya kambing di rumah. Bagus, apakah kambingmu itu makan rumput? Ya, tentu saja, semua kambing makan rumput. Tetapi kalau kau beri dia roti, apakah dia mau memakannya? Pendeta itu mulai bingung, tetapi tetap menjawab. Tentu saja, kalau lapar, kambing akan makan apa saja, termasuk roti. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, nah, itulah perbedaannya. Hari raya kami seperti kambing, yang bisa menyesuaikan diri dengan kalender bulan. Sedangkan hari raya kalian seperti roti, yang selalu di tempat yang sama dan tidak berubah-ubah. Orang-orang yang menyaksikan perdebatan itu terdiam sejenak, lalu seketika meledak dalam tawa. Abu Nawas memang luar biasa, teriak seorang di tengah kerumunan. Pendeta itu hanya bisa menggaruk kepala. Ia ingin membantah, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menepuk daun si pendeta dan berkata, sebenarnya aku juga punya teori yang lain. Kau tahu kura-kura dan kelinci? Tentu saja. Hari raya kami seperti kura-kura, jalannya pelan tapi pasti, mengikuti perhitungan bulan. Sedangkan hari raya kalian seperti kelinci, yang loncat-loncat di tempat yang sama, takut bergerak ke depan. Orang-orang kembali tertawa terbahak-bahak, bahkan seorang nenek sampai terbatuk-batuk saking geli mendengarnya. Pendeta itu tersenyum masam dan berkata, baiklah, aku mengakui kecerdasanmu Abu Nawas, tapi setidaknya hari raya kami lebih mudah diingat. Abu Nawas tertawa dan menjawab, benar, sama seperti tanggal jatuh tempo hutang, tetap di tanggal yang sama setiap tahun, tapi tetap saja banyak orang yang lupa. Sekali lagi pasar pun riuh dengan gelak tawa. Pendeta itu akhirnya menyerah, menyalami Abu Nawas, lalu pergi dengan kepala tertunduk. Sementara itu Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa puas telah memenangkan perdebatan dengan cara yang unik. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baghdad kedatangan tamu dari negeri jauh, seorang biarawati yang terkenal cerdas dan sedikit sombong. Dengan jubah putih bersih dan alis terangkat, ia datang ke istana Raja Harun al-Rasyid sambil berkata, aku ingin menantang Abu Nawas. Aku ingin membuktikan bahwa logika kami lebih unggul. Abu Nawas yang sedang rebahan di pohon korma langsung diangkat ke istana. Begitu tiba, ia masih membawa bantal. Abu Nawas, seru sang biarawati, aku ingin bertanya, mengapa kau yakin agamamu yang benar? Apakah kau sudah bertemu Tuhan? Abu Nawas bangun, menguap, lalu menjawab santai, belum, tapi Tuhan sudah pernah bertemu aku. Apa? Sang biarawati terbelalak. Abu Nawas tersenyum, buktinya aku masih hidup. Siapa lagi yang ngasih nafas tiap detik selain Tuhan? Masa kau kira gratisan kayak wifi tetangga? Penonton tertawa, biarawati cemberut. Kalau begitu, kata si biarawati, kenapa Tuhanmu membiarkan orang jahat berkuasa? Kenapa dunia tidak adil? Abu Nawas menjawab cepat, kalau semua orang baik masuk surga, siapa yang ngisi penjara? Tapi agamamu menyuruh sholat 5 waktu, puasa, zakat, kenapa begitu repot? Agamaku lebih simpel. Abu Nawas tersenyum lebar, karena Tuhan kami sayang. Dia kasih 5 kali pertemuan sehari. Kalau kamu punya pacar, cuma diajak ketemu seminggu sekali, kau mau? Penonton istana terpingkal. Raja Harun al-Rasyid menahan tawa sambil menyeruput teh. Biarawati mulai panik. Tapi kenapa kalian sujud? Bukankah itu merendahkan diri? Abu Nawas berdiri dan berkata mantap. Kami tidak merendahkan diri. Kami sedang meninggikan Tuhan. Kalau kamu mengangkat tangan saat menyapa raja, masa saat menyapa Tuhan cuma duduk manis kayak nonton konser? Ruangan sunyi. Biarawati diam, matanya berkaca-kaca. Ia lalu berkata pelan, Abu Nawas, jawabanmu aneh, lucu tapi masuk akal. Abu Nawas tersenyum. Logika tanpa hati hanya jadi debat kusir. Tapi kalau kau gunakan hati, mungkin kau akan menemukan kebenaran. Tiba-tiba Biarawati berdiri. Suaranya lirih namun tegas. Ajarkan aku 2 kalimat itu. Abu Nawas pun mendekat, membimbingnya dengan lembut.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seisi istana sunyi, bahkan angin pun seolah berhenti. Beberapa detik kemudian, raja berdiri dan bertepuk tangan. Abu Nawas, debat paling lucu, paling damai dan paling menyejukkan hati. Abu Nawas mengangguk, lalu duduk kembali di bawah pohon kurma sambil berkata, akhirnya debat ini berbuah manis, seperti kurma Ramadan tapi gratis. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada seorang filsuf dari negeri seberang yang datang ke kerajaan. Ia terkenal sebagai orang yang suka berdebat tentang hukum-hukum agama dan mencoba mencari celah dalam setiap aturan. Di hadapan raja dan para menteri, filsuf itu berkata, "Aku tidak mengerti mengapa alkohol diharamkan dalam Islam, padahal sedikit alkohol tidak akan membahayakan siapapun." Raja yang mendengar itu langsung teringat pada orang yang paling cocok menghadapi filsuf ini, Abu Nawas. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, orang ini mempertanyakan kenapa alkohol diharamkan. Aku ingin kau menjawabnya dengan cara yang tidak bisa dibantah. Abu Nawas tersenyum, tentu Baginda, aku akan menjawab dengan cara yang sangat sederhana. Abu Nawas menatap filsuf itu dan berkata, Tuan, menurut Anda, apakah setetes alkohol akan membuat seseorang mabuk? Filsuf itu tertawa kecil. Tentu tidak. Setetes alkohol tidak akan membuat siapapun mabuk. Baiklah, kata Abu Nawas. Kalau begitu, bolehkah saya menampar Anda sedikit? Filsuf terkejut. Apa maksudmu? Saya hanya ingin menampar Anda sedikit. Bukan tamparan keras, hanya sentuhan ringan. Lagi pula, sedikit tamparan tidak akan menyakiti siapapun, bukan? Filsuf mulai gelisah. Tentu saja tidak boleh. Tamparan tetaplah tamparan. Sekecil apapun, itu menyakitkan dan tidak sopan. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, begitulah dengan alkohol. Sedikit atau banyak tetap memiliki efek buruk. Jika kau mengizinkan sedikit, lama-lama kau akan terbiasa. Dan akhirnya mengambil lebih banyak hingga mabuk. Raja dan para menteri tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Filsuf itu masih belum menyerah. Tapi tetap saja, jika seseorang minum sedikit saja dan tetap sadar, di mana salahnya? Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata, baik, aku akan menjawab dengan contoh lain. Katakanlah, seseorang memasukkan setetes kotoran ke dalam secangkir kopimu. Apakah kau masih mau meminumnya? Filsuf itu langsung merasa jijik. Tentu saja tidak, sekalipun itu hanya setetes, tetap menjijikan. Abu Nawas mengangguk. Nah, begitu pula dengan alkohol. Walaupun hanya sedikit, itu tetap merusak. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi sesuatu yang buruk sepenuhnya, bukan hanya menghindari yang berlebihan. Filsuf terdiam, ia mencoba mencari celah dalam logika Abu Nawas, tapi tidak menemukan apapun untuk dibantah. Akhirnya ia mengangguk dan berkata, baiklah, aku mengerti sekarang, penjelasanmu sungguh masuk akal. Raja pun tertawa puas. Abu Nawas, seperti biasa, kau telah memenangkan debat ini. Hadiah besar menantimu. Abu Nawas hanya tersenyum, sementara filsuf itu pergi dengan wajah tertunduk, kalah telak dalam berdebat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas sampai ke negeri Mesir. Para ulama di sana merasa penasaran dan mengutus 10 orang ulama terbaik untuk menguji kepintaran Abu Nawas dalam sebuah debat ilmiah. Setibanya di istana, Raja Harun ar-Rasyid, ke-10 ulama itu duduk melingkar dalam aula kerajaan, siap berdebat dengan Abu Nawas. Raja tersenyum dan berkata, Abu Nawas, hari ini kau harus menghadapi 10 ulama Mesir sekaligus. Apakah kau siap? Abu Nawas menghela nafas panjang. Ia melirik ke arah para ulama yang tampak serius dan penuh wibawa. Kemudian ia tersenyum dan berkata, wahai Baginda, bukankah ini tidak adil? Kenapa tidak adil? Tanya Raja heran. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos, karena aku hanya sendirian, sementara mereka ada 10 orang. Para ulama pun tertawa kecil, mengira Abu Nawas takut berdebat. Namun Abu Nawas melanjutkan, tapi baiklah, aku punya solusi agar adil.
Karena aku 1 orang dan kalian 10 orang, maka aku hanya perlu memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan kalian. Para ulama langsung bingung. Bagaimana bisa 1 jawaban untuk 10 pertanyaan? Tanya salah satu ulama. Abu Nawas tersenyum lebar. Coba saja, silakan kalian bertanya bersama-sama. Nanti aku jawab sekaligus. Para ulama saling berpandangan. Mereka merasa tertantang dan akhirnya setuju. Lalu serempak mereka mengajukan 10 pertanyaan sekaligus dalam satu waktu. Apa hukum berpuasa tapi lupa sahur? Mana yang lebih utama, ilmu atau amal? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Apakah manusia punya takdir atau kebebasan? Bagaimana hukum mencuri demi kelangsungan hidup? Apakah iblis bisa bertobat? Bagaimana tata cara sholat yang khusyuk? Apa makna sejati dari keikhlasan? Apakah jin bisa menikah dengan manusia? Bagaimana cara agar hati tetap tenang? Setelah mendengar semua pertanyaan itu, Abu Nawas tersenyum lebar dan dengan santai menjawab, "Aku tidak tahu." Ruangan langsung hening sejenak, lalu raja dan para hadirin langsung tertawa terpingkal-pingkal. Salah satu ulama pun berkata, "Abu Nawas, jawabanmu tidak adil. Kau harus menjawab dengan serius." Abu Nawas mengangkat bahu dan berkata, "Wahai para ulama yang mulia, kalian mengajukan 10 pertanyaan sekaligus. Aku hanya 1 orang. Jadi, aku memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan. Bukankah ini adil?" Para ulama saling pandang. Lalu akhirnya mereka pun tertawa juga. Salah satu ulama berkata, "Sungguh, kau memang cerdik Abu Nawas. Kami mengakui kecerdasanmu." Akhirnya 10 ulama Mesir itu kembali ke negerinya dengan membawa 1 pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kepintaran Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, datanglah seorang biksu tua dari negeri seberang ke kota Baghdad. Ia dikenal telah bertapa dan meditasi selama 10 tahun di puncak gunung yang sunyi senyap. Namanya Biksu Tanji. Ia datang dengan satu tujuan, menguji tokoh terkenal yang katanya sakti tapi lucu, Abu Nawas. Biksu Tanji pun langsung menghadap raja dan berkata, "Tuanku, aku ingin menantang orang yang bernama Abu Nawas untuk adu kedalaman jiwa." Raja langsung berseru, "Panggil Abu Nawas sekarang juga, ini pasti seru." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil membawa roti, segelas air, dan kipas. Biksu berkata, "Aku telah meditasi selama 10 tahun, hingga mampu menahan lapar, dahaga, bahkan marah. Kau sendiri bisa apa?" Abu Nawas menggigit rotinya dulu sebelum menjawab, "Wah, hebat sekali, tapi saya lebih hebat. Saya bisa sujud selama 5 menit, dan langsung dapat ketenangan jiwa, bahkan kadang sambil lapar dan haus." Biksu tertawa meremehkan, "Sujud? Menunduk seperti budak itu bisa bikin damai?" Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, mari kita coba. Anda meditasi, saya sujud. Kita lihat siapa yang lebih cepat merasakan kehadiran Tuhan." Biksu duduk bersila, matanya terpejam, napasnya teratur. Abu Nawas langsung sujud. 3 menit berlalu, biksu masih duduk. Abu Nawas tetap sujud. Di menit kelima, Abu Nawas bangkit, tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, hatiku ringan. Jiwaku tenang, seperti habis curhat sama Tuhan." Biksu membuka mata dan langsung berkata, "Kenapa kamu bisa cepat begitu? Saya perlu waktu berhari-hari untuk merasakan tenang." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Karena saya tidak mencari Tuhan di dalam diri saya, tapi saya menyembahnya langsung. Sujud bukan hanya tunduk fisik, tapi tunduk hati. Dan Tuhan suka yang rendah hati, bukan yang tinggi duduknya." Biksu terdiam lama. Akhirnya ia berdiri dan berkata, "Aku telah duduk selama 10 tahun hanya untuk mengejar kedamaian. Tapi ternyata ia bisa datang hanya dengan sujud." Ia pun menatap Abu Nawas dan berkata, "Ajari aku cara sujud seperti itu." Sejak hari itu, Biksu Tanji tak lagi naik ke gunung untuk meditasi. Ia malah sering terlihat ikut sholat berjamaah di masjid. Dan penduduk kota pun mulai memanggilnya Biksu Sujud. Abu Nawas hanya tertawa. 10 tahun duduk kalah sama 5 menit sujud. Karena damai itu bukan dicari, tapi disambut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kota Baghdad kedatangan tamu agung.
seorang pendeta terkenal dari kerajaan Romawi. Namanya Pendeta Armando, pakai jubah putih, salib besar, dan alis yang tak pernah tersenyum. Ia sombong dan berkata kepada raja, "Aku ingin menantang siapapun di negeri ini dalam debat agama. Kalau kalah, mereka ikut agamaku. Tapi kalau aku kalah, aku akan mengakui kebenaran agama mereka." Raja langsung tersenyum. Wah, ini kerjaannya Abu Nawas. Hari pertama, kitab dan logika. Debat pun dimulai di halaman istana, disaksikan banyak orang. Pendeta membawa 5 kitab besar. Abu Nawas cuma bawa 1 tasbih dan 2 kurma. Pendeta langsung menantang, "Tunjukkan dalil bahwa Islam itu benar." Abu Nawas menjawab, "Apa kau yakin? Sebelum aku jawab, kau akan menerima kebenaran itu?" "Kalau logikamu bisa mengalahkan kitab-kitabku, ya," kata pendeta. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Kalau logika bisa buat orang beriman, sapi pasti sudah jadi mualaf sejak zaman Nabi Musa." Penonton tertawa. Hari kedua, Trinitas atau tersesat. Pendeta mulai serius. Ia menjelaskan Trinitas dengan rumit. 1 Tuhan tapi 3 pribadi. Abu Nawas mencoret-coret tanah dengan tongkatnya, lalu bertanya, "Kalau kau punya 1 telur, isinya putih telur, kuning telur, dan cangkangnya, itu 3 atau 1? "Tentu 1, jawab pendeta. Abu Nawas tersenyum, "Bagus, tapi Tuhan bukan telur." Penonton tertawa. Pendeta mulai kesal, tapi debat tetap dilanjutkan. Hari ketiga, semua sudah lelah. Pendeta sudah kehabisan dalil dan argumen, tapi tetap bertahan. Akhirnya, Abu Nawas berdiri, memandangi langit, lalu berbalik dan bertanya dengan tenang, "Wahai pendeta, kalau Tuhan itu mati di salib, siapa yang menjaga alam semesta saat itu?" Pendeta terdiam, matanya berkedip, mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi, seperti ikan kehabisan air. Penonton menunggu jawaban, tapi tak ada jawaban. Suasana menjadi hening. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau Tuhan bisa mati, berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan tak mungkin lemah seperti makhluk." Pendeta duduk, menunduk, lalu menangis. Beberapa hari kemudian, Pendeta Armando meminta bertemu secara pribadi. Di ruang kecil, ia berkata, "Aku telah mencari kebenaran di banyak tempat, tapi pertanyaanmu membuka mataku. Kini aku tahu, Tuhan yang sejati tak mungkin mati." Lalu ia mengucap 2 kalimat syahadat, dengan air mata dan senyum yang lega. Abu Nawas pun pulang, rakyat menyambutnya dengan gembira. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di Baghdad terdengar kabar bahwa 10 pendeta dari negeri seberang akan datang untuk menantang debat Abu Nawas. Mereka terkenal sebagai para pendeta yang pandai tetapi agak angkuh. Mereka datang dengan pakaian mewah dan jubah mengkilap. Salah satu dari mereka berkata lantang di istana, "Kami datang untuk menguji Abu Nawas yang katanya cerdas itu. Tapi kami yakin dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kami." Raja Harun al-Rasyid menoleh ke pengawal. "Cepat, panggil Abu Nawas, sebelum para pendeta ini makin sombong sampai terbang." Tak lama, Abu Nawas datang dengan santai, pakai sandal jepit, baju lusuh, dan membawa nasi bungkus. "Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk makan." Maksudku untuk menjawab." Pendeta pertama langsung maju. "Wahai Abu Nawas, jika benar Islam itu agama yang sempurna, kenapa umatnya berbeda-beda mazhab dan sering berselisih?" Abu Nawas menjawab sambil makan, "Karena umat Islam itu kreatif. Kalau semua sama, nanti bosan, seperti menu rumah makan cuma telur ceplok setiap hari." Pendeta kedua bertanya, "Kenapa Tuhanmu tidak terlihat, tapi kau tetap menyembahnya?" Abu Nawas menjawab santai, "Kau percaya otakmu ada kan?" "Tentu. Pernah lihat?" "Belum." "Nah, itu dia. Saya juga begitu soal Tuhan." Pendeta ketiga mulai panik. "Kalau begitu, jelaskan Trinitas dengan logikamu." Abu Nawas mengambil 3 butir kurma, lalu memakannya sekaligus. "Ini kurma 3, tapi masuk 1 perut, sama kayak pertanyaanmu. 3 jadi 1, tapi tetap bikin kenyang sendiri-sendiri."
Penonton tertawa, Raja Harun al-Rasyid mulai ngikik. Pendeta keempat sampai ke-10 mulai berkerumun dan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kalau Islam benar, kenapa tidak semua orang memeluknya? Bagaimana Muhammad tahu tentang alam semesta, padahal ia buta huruf? Bagaimana bisa Al-Quran tak berubah selama 1400 tahun? Apa jaminan umatmu masuk surga? Abu Nawas berdiri, menepuk dadanya dan berkata, karena Islam tidak memaksa, tapi mengajak. Nabi Muhammad tidak membaca buku, tapi membaca langit. Al-Quran dijaga oleh jutaan mulut, bukan cuma tinta. Dan jaminan masuk surga, ya itu rahasia Tuhan. Tapi lebih baik punya harapan daripada hanya hiburan. Suasana hening. Para pendeta saling pandang. Wajah mereka kini tidak lagi sombong, tetapi terharu. Pendeta pertama mendekat dan berkata lirih, Abu Nawas, kau menjawab dengan akal, tapi menusuk hati. Pendeta kedua ikut bicara, kami datang dengan keangkuhan, dan sekarang malu dengan kebutuhan kami sendiri. Abu Nawas tersenyum, ilmu itu seperti air, yang sombong akan tenggelam, yang rendah hati akan mengapung. Lalu satu persatu ke-10 pendeta itu berdiri dan berkata serempak, ajarkan kami 2 kalimat itu. Abu Nawas pun membimbing mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seisi istana menangis haru dan beberapa juga sambil tertawa karena Abu Nawas sempat menambahkan, dan yang ingin dapat hadiah kurma gratis silakan ikut baris di belakang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang tenang di Baghdad, datanglah seorang biksu dari negeri jauh bernama Biksu Lingling. Ia dikenal bijak dan punya keyakinan kuat tentang reinkarnasi, bahwa setelah mati, jiwa manusia akan lahir kembali menjadi makhluk lain. Ia mendatangi istana dan berkata kepada raja, Tuanku, aku ingin berdebat dengan orang paling pintar di negeri ini tentang kehidupan setelah mati. Raja langsung tersenyum. Itu kerjaannya Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil. Ia datang seperti biasa, pakai jubah lusuh, bawa tongkat dan sandal jepit sebelah beda warna. Biksu Lingling langsung menyapa, Abu Nawas, aku percaya setelah mati, manusia akan lahir kembali. Mungkin jadi monyet, burung, atau bahkan batu. Kau percaya? Abu Nawas manggut-manggut, lalu menjawab santai, oh, jadi nanti bisa reinkarnasi jadi batu. Wah, saya tahu banyak batu yang cocok jadi tetangga saya. Diem, tapi keras kepala. Semua yang hadir ketawa. Biksu tersenyum. Jangan bercanda, ini serius. Reinkarnasi menjelaskan keadilan semesta. Kalau orang jahat sekarang, nanti lahir jadi nyamuk. Kalau orang baik, bisa lahir jadi pangeran. Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan berkata, wahai biksu, kalau reinkarnasi itu nyata, kenapa kamu nggak pernah ingat jadi kodok sebelumnya? Biksu terdiam, karena memori jiwa tak ikut lahir kembali. Abu Nawas tertawa, loh, kalau nggak bisa ingat, terus kita belajar dari mana? Dari kodok-kodok terdahulu? Semua ketawa ngakak lagi, tapi Abu Nawas belum selesai. Abu Nawas lalu berkata, saya percaya hidup itu satu kali, tapi penuh kesempatan. Dan setelah mati, bukan jadi ayam atau batu, tapi kita akan diadili. Dan ditanya, apa yang kamu lakukan selama hidup? Biksu mulai serius mendengarkan. Abu Nawas melanjutkan, bayangkan kalau reinkarnasi itu nyata. Hari ini kamu jadi manusia, besok jadi kucing, minggu depan jadi semangka. Sampai kapan kau muter-muter kayak gasing? Biksu tertawa. Lalu bagaimana menurutmu kehidupan setelah mati? Abu Nawas tersenyum dan berkata pelan, setelah mati, kita tidak dikocok ulang. Kita bertanggung jawab. Karena hidup bukan mainan, tapi ujian. Biksu terdiam lama, lalu bertanya pelan, Abu Nawas, apakah aku masih bisa belajar jalan yang kamu tempuh? Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Selama kamu belum reinkarnasi jadi batu, masih bisa. Beberapa minggu kemudian, terdengar kabar bahwa Biksu Lingling masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ling. Ia tetap suka duduk bersila, tapi sekarang sujudnya lebih sering. Dan orang-orang berkata, ternyata Abu Nawas bukan hanya lucu, tapi juga bikin hati tertarik untuk ikut sujud. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang di sebuah masjid pinggir kota Baghdad,
ada seorang pria bernama Abdul Qasim yang sedang beristirahat sejenak. Lalu ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan dalam pejaman matanya ia sedang melihat Allah, gumam Abdul Qasim dalam hati. Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abdul Qasim pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abdul Qasim duduk menanti. Akhirnya Abu Nawas membuka mata dan menoleh pada Abdul Qasim yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. "Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangku dengan begitu tajam?" ucap Abu Nawas. "Begini Tuan, saya perhatikan dari tadi, Tuan tampak khusyuk saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah?" tanya Abdul Qasim. "Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan," jelas pria itu. "Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah? Apakah ia sekarang ada di sini? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya?" tanya Abdul Qasim. "Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Abdul Qasim tersenyum girang. Sebenarnya sudah lama ia mengembara mencari Tuhan, namun ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira. Terasa seperti menemukan kunci yang hilang. "Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari, Tuan?" tanya Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum. Lalu ia menyuruh Abdul Qasim untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abdul Qasim untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Setelah mendengarkan perintah tersebut, Abdul Qasim lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. "Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat, aku lebih banyak melamun," jawab Abdul Qasim. "Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu, kenapa Tuan bisa sangat khusyuk saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa," jelas Abdul Qasim. Abu Nawas kembali tersenyum, kemudian ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di distrik Qomti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja Abdul Qasim menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Qomti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abdul Qasim menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abdul Qasim dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. "Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad. Di sana penuh keramaian, sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezeki setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah seperti yang sekarang ini kamu alami," ucap pria cerdas itu kepada Abdul Qasim. "Baiklah, Tuan, aku siap melakukan perjalanan ini," jawab Abdul Qasim. Jarak antara Qomti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya terbentang padang pasir yang gersang dan panas. Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abdul Qasim bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu.
Temanku Abdul Qasim, untuk menghemat waktu, bagaimana kalau kita nanti melakukan sholat jamaah takhir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asar. Ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamaah takdim saja? Jadi kita bisa menggabungkan sholat duhur dan asar bersamaan siang ini di padang pasir. Tanya Abdul Qasim keheranan. Kenapa engkau lebih memilih sholat jamaah takdim ketimbang jamaah takhir, wahai temanku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Begini tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar tiba-tiba kita dirampok penyamun dan mati dibunuh. Padahal kita belum sempat melaksanakan sholat duhur. Jawab Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abdul Qasim, sholat itu sesungguhnya berasik-asik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam. Tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasyikkan. Jika kita melaksanakan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang khusyuk dan tidak asik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Coba peganglah pasir-pasir ini, sangat panas. Jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga bisa membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Kubedi atau Isbilya. Apabila sesuai perkiraanmu, kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat duhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum. Apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya. Imbuh Abu Nawas. Baiklah tuan, saya paham sekarang, ucap Abdul Qasim sambil menganggukkan kepalanya. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sampailah mereka di masjid di desa Isbilya. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendarai unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abdul Qasim sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abdul Qasim pun bertanya pada salah satu rombongan. Mohon maaf tuan, saya hendak bertanya, kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat? Tanya Abdul Qasim. Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamaah takdim di desa kami. Jadi, kami tak punya kewajiban lagi untuk sholat asar. Jawab salah satu rombongan itu. Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asar? Tanya Abdul Qasim penasaran. Oh, itu karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi, kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zalim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu kan? Jawab kepala rombongan. Abdul Qasim merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun masih ada yang ingin ia tanyakan. Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja atau pada semua binatang? Tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum lalu menjawab, jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zalim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fahsyah dan mungkar. Untuk apa kita sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah? Abdul Qasim semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya.
Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Abu Nawas. Abdul Qasim sangat bersemangat dan sontak bertanya. Sebenarnya, tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fahsyah dan mungkar. Jujur saja, saya belum mengerti maksudnya, Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan? Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fahsya adalah semua perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung kepada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fahsya itu. Setelah itu, Allah akan memberikan pelajaran lewat agama. Jelas Abu Nawas. Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fahsya? Tanya Abdul Qasim antusias. Contohnya saja perzinaan, meneguk minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung. Sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fahsya tidak mudah dikenali oleh umat manusia. Abdul Qasim tertegun dan mengakukan kepala tanda paham. Sekarang, bandingkan dengan perbuatan mungkar. Mungkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu. Maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan mungkar gampang sekali dikenali. Bahkan seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan buruk. Jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga, banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua penggemar itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad. Abu Nawas merasa heran karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota Baghdad. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu Abu Nawas mengajak Abdul Qasim untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung. Lalu satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abdul Qasim yang jarang berkunjung ke pusat kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abdul Qasim, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kamu sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abdul Qasim dengan nada suara agak sedih. "Bahkan sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abdul Qasim, tapi ia biarkan temannya itu meracau sendiri di atas panggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan mungkar," ucap Abdul Qasim meracau. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad,
kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan. Karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal, sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan mungkar yang Tuhan pernah jelaskan? Ucap Abdul Qasim. Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan mungkar. Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka, ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abdul Qasim untuk menemukan Tuhan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka sadar bila bekal mereka telah habis. Lalu mereka pun bingung apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok kafilah di masjid itu. Dari baju mereka yang kemal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menampatkan unta mereka, kepala kafilah itu menghampiri Abu Nawas dan Abdul Qasim untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala kafilah itu tahu bila Abu Nawas dan Abdul Qasim sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala kafilah itu memberi mereka makanan. Awalnya Abu Nawas menolak, karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa kafilah itu. Tapi setelah kepala kafilah itu maksanya, akhirnya Abu Nawas menerima makanan itu. Tanpa sadar, ia meneteskan air mata karena merasa terharu. Kenapa Tuhan memberikan makanan ini pada kami? Padahal bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh, tanya Abdul Qasim. Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya, jelas ketua kafilah. Bagaimana bisa? Tanya Abdul Qasim bingung. Ingatlah perkataanku, wahai saudaraku. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji, jika kita bersedekah, maka ia akan menganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami, ucap ketua kafilah. Bagaimana Tuhan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tidak datang, Tuhan akan mati kelaparan, ujar Abdul Qasim penasaran. Saya yakin sekali bahwa Allah di samping kita. Jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala kafilah sambil menepuk pundak Abdul Qasim. Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami, pada nanti malam atau besok pagi hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami. Akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan. Imbuh ketua kafilah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu Nawas dan Abdul Qasim menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan kafilah itu mohon pamit. Lalu Abu Nawas dan Abdul Qasim mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Karena hari sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abdul Qasim. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Benar Tuan, saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya. Tapi Tuhan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuhan.
Jelas Abdul Qasim yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan, dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasihkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abdul Qasim. Kemudian, ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu, ketika saya tak merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya, imbuh Abdul Qasim. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para kafilah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang, saya semakin yakin mengapa Allah memerintahkan kita untuk sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abdul Qasim berterima kasih pada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.